Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sauda Binta Nafiah dari Universitas Siber Asia dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis kelas AK 705. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kepemimpinan dan etika bisnis dengan fokus pada tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Materi ini membahas bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk memahami konsep CSR secara menyeluruh, pembahasan akan dimulai dengan definisi. Yang pertama yaitu menurut ISO 26000, yaitu tentang Guidance on Social Responsibility. Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan melalui perilaku etis, transparan, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Menurut Howard R. Bowen, CSR merupakan kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan kebijakan dan keputusan yang sesuai dengan nilai dan tujuan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kemudian ada definisi lain, yaitu menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR adalah berkomitmen berkelanjutan dunia usaha untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan masyarakat. Menurut Carroll, CSR mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum etis, dan filantropi yang harus dijalankan secara seimbang oleh perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut, kita dapat memahami tujuan utama dari pelaksanaan CSR. Tujuan utama dari CSR adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan sosial dan lingkungan. CSR juga bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, dan juga mengurangi dampak sosial dan lingkungan bisnis. Manfaat CSR sendiri bagi masyarakat dan lingkungan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan, kemudian memberikan akses yang lebih terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengurangi dampak negatif aktivitas perusahaan, dan mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan. Bagi perusahaan sendiri, CSR dapat meningkatkan citra dan reputasi di mata publik, membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan, kemudian meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan, dan mengurangi resiko konflik sosial, serta mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Agar manfaat CSR tersebut dapat tercapai, pelaksanaan CSR harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar. Yang pertama yaitu ada akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, kepatuhan terhadap hukum, menghormati norma internasional, menghormati kepentingan stakeholder, dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian di sini ada konsep triple bottom line. Konsep triple bottom line ini menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu people, planet, dan profit. People berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan karyawan, kemudian planet menekankan kelestarian lingkungan, dan profit berkaitan dengan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungannya.
Selain dari konsep tersebut, terdapat kerangka CSR yang menjelaskan tingkatan tanggung jawab perusahaan, yaitu melalui piramida CSR Carroll. Di sini, piramida ini menggambarkan 4 tingkat tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ekonomi menjadi dasar agar perusahaan dapat bertahan, kemudian di atasnya terdapat tanggung jawab hukum, yaitu kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya adalah tanggung jawab etis, yaitu menjalankan bisnis secara adil dan jujur, serta pada puncaknya terdapat tanggung jawab filantropi, yaitu kontribusi sukarela perusahaan kepada masyarakat. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk program CSR. Bentuk program CSR ini merupakan kegiatan nyata yang dilakukan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dari bidang pendidikan sendiri, untuk program-programnya bisa berupa sekolah pembinaan, kemudian ada beasiswa, dan ada juga pelatihan keterampilan dan literasi. Di bidang kesehatan, ada juga pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan berkala, program gizi dan sanitasi, dan penyediaan air bersih. Kemudian di sini ada juga di bidang lingkungan hidup, seperti kegiatan reboisasi, di bidang ketenagakerjaan, melalui pelatihan pengembangan karyawan, dan juga ada K3. Kemudian di bidang ekonomi, salah satunya adalah pembinaan UMKM, dan juga bantuan modal usaha, dan yang terakhir di bidang konsumen, bentuk kegiatannya bisa berupa menjamin keamanan dan mutu produk, kemudian informasi produknya harus jujur. CSR sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Penerapan CSR di Indonesia, di sini ada beberapa contoh PT yang melaksanakan CSR. Yang pertama dari PT Unilever, ini menerapkan CSR melalui program Unilever Sustainable Living Plan yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Program ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, pengurangan dampak lingkungan, dan kesejahteraan rantai pasok. Kemudian ada juga dari PT Pertamina, melaksanakan CSR melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Salah satu programnya yaitu Desa Energi Berdikari yang mendorong pemanfaatan energi terbaru di desa sekitar wilayah operasional. Dan di sini ada juga contohnya yaitu dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang menjalankan CSR melalui program BRI Peduli. Ya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan bagian penting dari kepemimpinan dan etika bisnis. CSR ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai komitmen moral perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.